Salam Rahayu. Untuk pembahasan kali ini saya akan mengupas tentang santet. Gimana cara menolak santet yang 100% dijamin berhasil. Karena santet itu ada di pikiran Anda saat baru lahir dan juga saat Anda masih anak-anak. Anda tidak mengerti apa itu santet, sihir, dan lain-lain. Pikiran Anda masih jernih, bening, dan polos. Lalu ketika Anda mulai beranjak dewasa, Anda mendengar cerita mengenai orang yang sakit dan bahkan mati akibat santet. Atau mungkin Anda melihat atau mengalami sendiri keluarga Anda sakit dan divonis terkena santet oleh orang pintar yang menolong Anda atau yang menolong keluarga Anda. Lalu Anda mulai memikirkannya, Anda takut padanya, Anda ngeri dengan fenomena dan dampak serta akibat santet, sihir, dan lain-lain. Pertama Anda takut, kemudian ngeri, selanjutnya Anda percaya dan beriman pada kekuatan santet. Dan sejak itu dan seterusnya, Anda telah mengaktifkan bom DNA, yaitu self-destruction dan self-sabotage di dalam diri Anda. Dan santet menjadi sebuah realita yang nyata di dalam pikiran Anda. Dan ketika situasi serta kondisinya memungkinkan, maka bom tersebut akan meledak dan Anda menjadi sakit. Dan merasa yakin bahwa sakit Anda karena santet, apalagi ditambah bukti pemeriksaan dari dokter yang menyatakan bahwa Anda tidak sakit apapun. Keyakinan Anda semakin menguat terhadap santet, dan Anda pun kemudian mati karena santet. Santet yang ada di pikiran Anda telah membunuh Anda, dan itulah santet pikiran karena santet itu ada di dalam pikiran Anda. Jadi inilah fenomena tentang santet. Bagaimana dengan bayi dan anak-anak yang divonis kena santet? Bayi itu bagaikan kertas yang putih bersih. Apapun warnanya adalah berasal dari orang tua dan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan apapun yang terjadi pada dirinya adalah refleksi dari kondisi pikiran orang-orang yang ada di dekatnya. Bayi itu jernih, suci, tiada dosa. Tetapi pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya lah yang telah tercemari oleh pikiran kotor mengenai santet, dan itu terrefleksi pada anak dan bayi tersebut. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan dibekali kekuatan yang sangat sempurna yang berpusat di akal pikirannya. Inilah kekuatan terdahsyat yang ada di muka bumi ini. Lihatlah gajah ya, contoh gajah betapa kuatnya dia. Lihat juga macan betapa menakutkannya dia. Namun semua itu dapat ditundukkan dengan akal manusia. Lihat pula betapa tingginya gunung yang menjulang, juga bisa melihat betapa luasnya samudra yang begitu luas, dan semua itu dapat ditaklukkan oleh akal pikiran manusia. Itulah kekuatan akal pikiran manusia bila digunakan dengan baik dan menjadi bermanfaat. Namun ketika dibiarkan liar, tidak terkendali serta tidak diisi dengan pengetahuan yang memadai, maka kerusakanlah yang ditimbulkannya, baik merusak alam sekitar ataupun merusak dirinya sendiri. Nah, kembali lagi ke santet. Karena santet itu ada di pikiran, dan semua kekuatan ilmu hitam, kekuatan jin, setan, dan sebagainya itu hanyalah berasal yang awalnya itu berasal dari pikiran Anda. Karena Anda percaya bahwa itu ada, maka menjadi punya kekuatan. Karena kepercayaan Anda memberinya kekuatan, atau Anda sudah mensugesti terlebih dahulu di pikiran Anda. Energi kesadaran Anda yang terfokuskan kepadanya itu yang menjadikan Anda serta menjadikannya sebagai suatu realita yang nyata bagi Anda, seolah-olah itu benar-benar nyata. Andalah tokoh utama di dalam kehidupan ini. Andalah programmer dari permainan kehidupan ini. Anda programmer game kehidupan Anda itu sendiri. Dan Anda secara tidak sengaja karena keterbatasan pengetahuan Anda menciptakan rule serta aturan permainan yang merugikan diri Anda sendiri.
Mungkin bagi sebagian sedulur sudah mengenal apa itu jimat. Jimat itu ya bisa dikatakan itu adalah benda mati yang programmers oleh Anda sendiri. Kita tidak bisa berharap mukjizat untuk datang dari benda mati. Azas spiritual mukjizat dari yang datang itu adalah dari pikiran Anda atau pikiran manusia itu sendiri. Jadi untuk bisa memprogram suatu benda mati, Anda harus suka dulu. Apapun itu bentuknya, Anda harus suka dulu terhadap benda itu. Jadi itu asas spiritual nomor 2. Termasuk universal juga ya. Artinya berlaku di mana-mana. Kalau Anda tidak suka terhadap benda itu, apapun yang ada di benda itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Malahan bisa berdampak kebalikan dari teorinya. Diteorikan akan bermanfaat untuk keselamatan dan keberuntungan. Hasilnya malah membuat Anda sering sial dan mendapat musibah. Karena pikiran Anda sebenarnya sebel lihat itu barang. Anda udah sebel terlebih dahulu dengan barang itu. Jimat adalah benda dan Anda adalah orang yang membuat atau menggunakan benda itu. Anda harus suka dulu terlebih dahulu dengan benda itu. Asli dari dalam hati. Lahir dan batin, suka sejujur-jujurnya. Kalau Anda jujur suka, bahkan ranting kering bisa berfungsi. Maksudnya ranting kering itu bisa berfungsi seperti jimat yang sangat ampuh. Bahkan sendok garpu pun sangat ampuh untuk dijadikan jimat jika Anda sudah menyukai terlebih dahulu. Lalu orang bilang bahwa ranting tersebut adalah ranting sakti. Dan karena berasal dari ranting bambu dan mempunyai bentuk unik berupa 2 mata yang saling bertemu, maka disebutlah sebagai pring petuk dan menjadi benda pusaka yang diburu orang. Yang konon mempunyai energi material bisa diubah menjadi energi spiritual dengan kekuatan pikiran Anda kalau Anda itu menyukainya. Kembali lagi ke klinik ya, saya tahu penyembuhan umumnya datang dari pikiran manusia. Jadi inilah anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau manusianya mau dan sudah siap untuk sembuh, 1 gelas air putih bisa menyembuhkan segala penyakitnya. Bahkan tanpa perlu disugesti, cukup diberikan saja kepada orangnya, maka akan sembuh dengan cukup segelas air putih. Ataupun kebalikannya, kalau orangnya bertahan untuk ngeyel atau untuk tetap klinik, bahkan 1 ton obat tidak akan bisa membantunya. Nah, kembali kita ke fenomena santet pikiran itu. Karena santet itu ada di pikiran. Bila mukjizat datang dari pikiran manusia, maka musibah juga bisa datang dari pikiran manusia. Ini azas yang pertama. Dan untuk azas yang kedua, yaitu emosi, takut, ngeri, benci, dan lain-lain, adalah sisi lain dari koin suka. Efeknya sama dengan suka namun dalam kutub yang berbeda. Kalau suka atau cinta adalah emosi yang positif, oleh karena itu menghadirkan kekuatan yang positif. Maka ketakutan Anda, kengeringan, serta kebencian Anda untuk mengundang energi negatif beserta Anda, dan serangkaian musibah pun akan mewujud dan menjadi realita yang nyata di dalam kehidupan Anda. Dan Anda menjadi bingung mengapa semua itu bisa terjadi pada Anda. Dan karena hati dan pikiran Anda dipenuhi oleh energi yang negatif dari diri Anda sendiri, maka perasaan dan juga pikiran Anda akan menciptakan ilusi kambing hitam. Anda yakin dan percaya bahwa harus ada yang disalahkan atas kejadian buruk yang menimpa diri Anda. Dan tentu saja tidak ada orang yang mau menyalahkan dirinya sendiri. Inilah ilusi lain dari manusia yang selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Harus ada yang disalahkan dan dijadikan kambing hitam. Dan Anda pun mulai menulis daftar orang-orang yang menurut Anda wajib salah dan bisa dipersalahkan. Keyakinan Anda ini semakin kuat ketika Anda mendatangi dukun atau paranormal yang sebenarnya mempunyai kebiasaan sportunis dan tukang kompor.
Jadi dukun ini pasti membenarkan dan menguatkan tuduhan yang bercokol di pikiran Anda. Dan bahkan memang dia akan menggali sisi gelap yang ada di dalam diri Anda untuk digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan Anda. Dan Anda semakin dalam terjerumus ke dalam game of life yang Anda ciptakan sendiri. Berputar di pusaran kebingungan dan juga keputusasaan itu. Dan pusaran gasing kebingungan Anda akan semakin cepat berputar ketika Anda menjadi kecanduan datang ke dukun. Terjebak di dalam fata morgana serta ilusi kesembuhan yang diciptakan oleh sang dukun. Sembuh sebentar, kumat lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi. Demikianlah sampai akhirnya habis harta Anda, dan itulah realita yang ada dan sering terjadi. Seperti contoh, ada orang yang telah menghabiskan uangnya sampai miliaran rupiah ke tangan para dukun. Di sini maksud saya itu dukun yang tidak bertanggung jawab ya, dan hanya mendapatkan ilusi kesembuhan saja. Santet pikiran, karena santet itu ada di pikiran dan itulah realita yang ada. Bahkan walaupun terdapat jarum dan juga paku di betis Anda, itu semua bermula dari pikiran dan menjadi realita yang nyata oleh karena pikiran Anda. Dan bila Anda ingin keluar dari itu semua, sembuh dari penyakit Anda, maka mulailah juga berpikiran bahwa Anda harus percaya bahwa santet itu tidak ada, bahwa santet itu tidak bisa membunuh ataupun tembus ke badan Anda. Jika Anda tidak percaya santet, maka santet pun tidak akan mengenai badan Anda. Nah, inilah cara agar Anda terhindar dari santet. Satu-satunya jalan yaitu Anda harus tidak percaya dengan itu santet. Dengan Anda tidak percaya santet, maka 100% santet itu tidak akan datang sampai ke tubuh Anda. Percayalah, dijamin 100% berhasil.